Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Cahira Muati, mahasiswa PGPAU Tuhamka semester 6. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang planning usaha. Yang pertama, A. Deskripsi usaha. Sekilas tentang usaha. Nama perusahaannya adalah The Healthy. Alamat rumah Jalan HM Asari, RT 06 RW 01 Cibinong Bogor. Jenis usaha bakso Rainbow Healthy. Uraian usaha melayani pembelian makanan frozen. Alasan pendirian usaha: yang pertama, meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kedua, menciptakan suatu inovasi baru dan menerapkan kemampuan dalam berwirausaha. Bentuk usahanya adalah perusahaan perseorangan atau kelompok. Alamat lokasi Jalan HM Asari, RT 06 RW 01 Cibinong Bogor. Alasan pemilihannya: alasan saya memilih industri pembuatan bakso pelangi ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah bakso adalah makanan yang sudah merakyat dan merupakan sebagai makanan favorit yang banyak disukai oleh kalangan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Yang kedua, bahan baku pembuatan bakso pelangi adalah jenis bahan baku yang mudah diperoleh dimanapun. Yang ketiga, dalam proses pembuatan bakso pelangi, saya dapat menerapkan sebuah pengalaman dalam pembuatan bakso pelangi yang pernah saya dapatkan dari buku resep, internet, ataupun belajar dari seseorang yang sudah ahli dalam pembuatan bakso. Selanjutnya adalah usaha visinya. Memproduksi bakso sehat terjamin baik dari segi kualitas dan kuantitas untuk masyarakat. Misinya yang pertama, memasarkan bakso di dalam maupun di luar daerah dengan target beberapa di daerah di luar Jawa. Yang kedua, menjaga kualitas dan terus-menerus berinovasi. Yang ketiga, memberikan harga produk yang terjangkau. Selanjutnya ada tujuan. Dengan modal yang terbatas, mampu membuat sebuah produk yang diminati di pasaran oleh masyarakat karena kualitas yang bagus, harga terjangkau, juga berguna untuk kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada sasaran. Produk yang kami buat ini dapat dipercaya sehingga menjangkau seluruh wilayah pelosok Indonesia dan menjadi satu-satunya perusahaan memproduksi bakso yang terbuat dari ayam dan sayuran yang telah diolah dapat membuka cabang di wilayah lain. Yang kedua, analisis usaha. Deskripsi tentang usaha. Yang pertama, jenis usaha. Menjual makanan frozen food yang lezat dan bergizi dengan berbagai macam varian bakso. Yang kedua adalah prospek usaha. Usaha yang kami dirikan ini merupakan usaha menengah kalangan maupun yang tahu produk makanan ini. Dalam usaha ini, tingkat persaingan mudah diatasi karena kami selalu berinovatif dan kreatif dalam produk kami, seperti memberi warna menggunakan bahan alami seperti sayur dan buah agar bakso terlihat warna-warni. Yang ketiga itu ada survei pasar. Dalam riset pasar yang kami lakukan terlihat dari masyarakat dan pandemi COVID ini banyak yang melakukan pemesanan secara online dikarenakan tidak boleh keluar rumah. Masyarakat juga banyak yang suka makanan frozen food dikarenakan praktis dan tahan lama. Selanjutnya ada rencana produksi. Yang pertama, bahan bakso. Bahan baksonya adalah daging sapi giling atau daging ayam, beberapa gram tepung kanji, air es, telur, bawang putih, merica, dan garam. Dan bahan pewarnanya, warna hijau dari bayam, warna merah dari buah bit, warna orange dari wortel. Yang kedua adalah proses produksi. Pembuatan pewarna pelangi di blender masing-masing sendiri dari bayam, buah bit, dan wortel, lalu dicampurkan air secukupnya.
Lalu blender sampai halus, setelah itu dipisahkan air dan ampasnya. Selanjutnya, produk yang dihasilkan. Produk olahan makanan industri ini yang akan saya hasilkan adalah makanan bakso yang berwarna-warni, yaitu salah satunya jenis makanan rakyat berbahan baku daging ayam dan daging sapi dengan ciri khas warnanya yang pelangi dan tanpa bahan kimia. Pewarnanya yang menggunakan pewarna alami dari kandungan pewarna alami di sayuran maupun buah-buahan, dan tentunya itu sangat menyehatkan. Selanjutnya adalah rencana pemasaran, analisis persaingan usaha SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu bahan bakunya mudah ditemukan, memiliki rasa khas tersendiri. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang B, weakness atau kelemahan, kekurangan pada pemasukan bila pemasok terlambat akan mengganggu produksi. Nah, yaitu bila pemasok terlambat mengganggu produksi. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, minat akan makanan frozen food tinggi. Yang kedua, makanan ringan yang kaya akan vitamin. Yang D, stretch atau ancaman. Banyak makanan dengan variasi yang lain. Ada jenis makanan yang sama, produk kompetitor bersaingan, dan selera konsumen variatif. Selanjutnya ada lokasi pemasaran. Persyaratan lokasi adalah yang pertama, lokasi tidak terlalu jauh dari perumahan penduduk. Yang kedua, lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran. Yang ketiga, lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain sehingga untuk usaha genting. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasarannya untuk mempromosi usaha, kami menggunakan media cetak ataupun media elektronik. Namun kepuasan konsumen akan secara tidak langsung membantu memperkenalkan produk kami kepada para konsumen lainnya. Selanjutnya adalah organisasi pelaksanaan. Yang pertama, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan usaha dan tahap kebutuhan anggaran disusun sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan baku dan peralatannya itu bulan Juni 2020. Tahap persiapan alokasi dan produksi Juni 2020. Pemasaran dan promosi Juni 2020 dan penilaian evaluasi Juni 2020. Yang kedua ada pelaksana. Job description. Yang pertama, manajer, yaitu tugasnya memiliki sekaligus pimpinan, bertanggung jawab terhadap jalannya usaha, koordinasi, pengawas, dan mengarahkan suatu kegiatan, mengambil keputusan sebagai quality control. Yang kedua, bagian produksi, yaitu tugasnya kepala bagian produksi mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja secara job desk, bertanggung jawab terhadap persiapan dan proses produksi. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen. Yang ketiga, menjaga kebersihan produk dalam proses produk. Yang keempat, cekatan dalam menjaga mutu produk, baik cita rasa, aroma maupun tekstur. Yang kelima, mengemas hasil produk semenarik mungkin. Yang ketiga, bagian pengadaan bahan baku. Yang pertama, kepala bagian mengadakan bahan baku, mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja secara job desk.
mencari informasi keberadaan dan bahan baku, melakukan pembelian bahan baku, menjaga mutu bahan sebelum diolah. Yang keempat, bagian keuangan. Tugasnya yaitu kepala bagian keuangan mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk, melaksanakan kegiatan keuangan dan administrasi, mencatat atau membuka keuangan perusahaan, mengadakan dana untuk proses pembelian bahan dan proses membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Bertanggung jawab terhadap sistem keuangan. Yang kelima, bagian pemasaran. Kepala bagian pemasaran mengkondisikan pekerjaan di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk, mempromosikan dan memasarkan produk, mendistribusikan produk ke tempat pemasaran, misalnya toko, warung, atau bahkan supermarket terdekat, melayani dengan ramah, menanggapi komplain konsumen dengan ramah dan senyum. Yang pertama, biaya investasi. Yang A, peralatannya, yaitu ada kompor gas dan tabung gas, itu harganya 200.000. Yang kedua, blender 150, peralatan lain-lain 500. Yang kedua adalah biaya promosi, yaitu 100.000. Jumlah investasi yaitu 950. Yang kedua adalah biaya operasi per bulan. Kebutuhan bahan baku 30 kali 150, yaitu 4.500.000. Kebutuhan bahan baku pembantu 30 kali 50, yaitu 1,5 juta. Yang ketiga, biaya operasional 30 kali 30, 900.000. Jumlah biaya operasinya per bulan adalah 6.900.000. Total biayanya 7.850.000. Nah, ada juga selanjutnya biaya menghitung harga jual. Biaya operasi per bulan 7.850.000. Kapasitas produk 1.200. Jadi biaya per unit itu 7.850.000 dibagi 1.200, yaitu 6.541 perak. Margin yang diharapkan keuntungannya yaitu 80%. Harga jual produk per unit 6.541 ditambah 5.459, yaitu hasilnya 12.000. Harga jual per bungkus itu 15.000. Yang terakhir, titik impas produksi atau balik modal. Modal 7.850.000. Pendapatan per bulan 15.000 dikali 1.200, yaitu 18 juta. Modal kembali 22.500.000 dikali 1 bulan, yaitu 18 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.